Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman sekalian dan juga dosen pengampu mata kuliah Media dan Masyarakat, yaitu Pak Tito dan Pak Ali. Sebelumnya, pada pagi hari ini kami ingin presentasi tentang komunikasi massa dan media massa. Pertama, kita perkenalkan anggota kita dulu. Yang pertama, saya sendiri, Amelia Isnaini. Saya Cisaldoni. Saya Fatur Rahman Alfat. Saya Isnini Fajar Fathur Rahmah. Saya Revi Anggipatia. Saya Zaratul Khairiyah. Oke, sebelumnya pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang komunikasi massa, jenis dan fungsi komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, yang keempat ada SMCR, selanjutnya ada media massa. Oke, yang pertama akan menjelaskan Zahra ya. Silakan. Nah, jadi apa itu komunikasi massa? Jadi komunikasi massa itu komunikasi yang menggunakan media massa, bisa media cetak, elektronik, maupun internet, ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di sejumlah tempat secara anonim dan heterogen. Nah, secara umum, menurut Laswell, secara umum kajian komunikasi massa itu cenderung memusatkan perhatian ke unsur-unsur komponen dan hubungan yang tercakup, seperti siapa mengatakan apa, melalui media apa, dan kepada siapa dengan efek apa gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis komunikasi massa. Jadi jenis komunikasi massa ini ada 4 ya. Yang pertama iklan. Kalian pasti tahu kan iklannya. Siapa sih yang nggak tahu iklan? Karena setiap hari kita pasti melihat banyak iklan ya, baik di televisi, di jalan raya, bahkan di smartphone yang selalu kita gunakan. Sebenarnya apa sih iklan itu dalam arti yang paling sederhana? Jadi iklan itu berarti menarik perhatian kepada sesuatu atau memberitahukan dan menginformasikan seseorang tentang sesuatu. Kita bisa beriklan dari mulut ke mulut secara informal tanpa mengeluarkan biaya besar. Misalnya, nih ya yang biasanya para mahasiswa lakukan, lagi ngobrol-ngobrol terus ada yang bilang, kalian udah makan belum ya di tempat yang itu loh, rasanya itu enak banget gitu, dan harganya murah lagi. Nah itu tuh termasuk ke dalam advertising atau periklanan. Tetapi jika kita ingin menjangkau masyarakat yang lebih luas, kita itu harus menggunakan media massa dan biaya iklan. Dan biasanya iklan yang kita lakukan itu harus lebih formal dan memerlukan biaya yang lebih besar. Yang selanjutnya ada humas. Humas atau yang biasa disebut dengan public relation, yaitu strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jadi nih ya, PR dan media itu saling membutuhkan. Public relation membutuhkan media dan media membutuhkan public relation. Seorang public relation dapat menyampaikan pesan-pesan kepada stakeholder yang jumlahnya sangat banyak serta tersebar di berbagai tempat. Hanya dengan menggunakan media massa, seorang praktisi PR itu harus bisa memanfaatkan media massa supaya dapat menjelaskan citra baik perusahaan. Sedangkan bagi media massa sendiri, praktisi public relation merupakan sumber informasi untuk berita yang mereka buat. Biasanya itu menggunakan media cetak, elektronik, dan juga media online. Yang ketiga ada jurnalisme. Jurnalisme atau yang bisa kita sebut dengan kewartawanan adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme dalam konsep media berasal dari perkataan jurnal, yang artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga berarti surat kabar. Dengan demikian, secara praktis, jurnalistik dapat didefinisikan dengan pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Yang selanjutnya ada media sosial. Andreas Kaplan dan Michael Henlen mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.
Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi. Batasan ruang maupun waktu dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, orang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Makanya nih kita harus hati-hati dengan media sosial. Oke, next. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Menurut Effendi, komunikasi massa itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi informasi. Fungsi informasi ini diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, fungsi pendidikan. Media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik, seperti melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa, pendengar, atau pembaca. Yang ketiga, fungsi memengaruhi. Media massa dapat memengaruhi halayaknya, baik yang bersifat pengetahuan, perasaan, maupun tingkah laku. Selanjutnya ada pendapat lain dikemukakan oleh De Fleur. Jadi menurut De Fleur ini, komunikasi massa memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada surveillance atau pengawasan. Fungsi ini menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan maupun yang dapat membantu halayak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada interpretation atau penafsiran. Fungsi ini mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersonal atau komunikasi kelompok. Yang ketiga ada linkage atau pertalian. Fungsi ini bertujuan di mana media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk hubungan berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Yang keempat ada transmission of value atau penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini artinya bahwa media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Yang kelima, ada entertainment atau hiburan. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran halayak karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran halayak segar kembali. Ya, selanjutnya ada karakteristik komunikasi massa. Nah, di sini saya mendapatkan 8 poin. Ya, yang pertama ada pengalaman komunikasi massa adalah pengalaman publik. Artinya, siapapun dapat menjadi bagian dari proses komunikasi ini kapan saja tanpa banyak usaha atau izin. Lalu yang kedua, komunikasi massa adalah tindakan komunikasi yang dimediasi. Jadi sifat media yang terlibat dalam proses mendefinisikan mediasi dalam komunikasi massa. Sebagai contoh, televisi dapat mengirimkan berita secara instan karena merupakan media yang cepat. Surat kabar perlu membawa laporan berita yang sama kepada publik karena keterbatasannya. Ini bagaimana sifat media mendefinisikan proses mediasi dalam komunikasi massa. Lalu yang ketiga ada komunikasi massa adalah komunikasi tersaring. Artinya proses penyaringan ini disebut gatekeeping. Misalnya laporan berita di surat kabar atau di siaran televisi disaring atau dikendalikan pada tingkat yang berbeda oleh reporter, subeditor, editor berita maupun editor itu sendiri. Nah, yang keempat ada komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang paling rumit. Kenapa? Karena ini melibatkan teknologi kompleks seperti jaringan digital satelit, struktur manajemen, rantai pemasaran, dan juga lainnya. Yang kelima ada komunikasi massa dapat mengubah cara berpikir. Nah, di sini komunikasi massa dapat mengubah cara berpikir masyarakat tentang peristiwa dan sikap. Lalu yang keenam, ada pengalaman komunikasi massa bersifat sementara. Jadi artinya sekali Anda menggunakan pesan, misalnya laporan berita atau film, Anda tidak boleh menggunakannya lagi.
Jadi pesan itu dimaksudkan untuk digunakan sekali dan hilang. Contohnya sih, siapa sih yang mau baca koran kemarin gitu kan. Nah, lalu yang ketujuh ada komunikasi massa seringkali sebagai komunikasi satu arah. Maksudnya sebagai penerima, berapa banyak sih dari kita yang menulis surat kabar kepada editor, maksudnya sebagai feedback? Sangat sedikit. Namun dalam komunikasi interpersonal, pengirim dan penerima berada dalam percakapan aktif yang saling mengirim umpan balik. Lalu yang kedelapan ada tidak seperti komunikator lainnya. Maksudnya komunikator massa ini tidak dapat melihat audiens mereka. Karan Thapar atau Pranoy Roy, tokoh televisi terkemuka di India tahu bahwa program mereka ditonton oleh jutaan orang India. Namun, mereka tidak dapat melihat bagaimana orang merespon atau bereaksi saat menonton presentasi mereka. Itu sebabnya mereka tidak dapat mengubah gaya presentasi ataupun cara komunikasi secara instan seperti yang kita lakukan dalam komunikasi interpersonal atau kelompok. Oke, selanjutnya ada SMCR atau model komunikasi Berlo. Model komunikasi sederhana ini dikemukakan oleh David Berlo pada tahun 1960. Menurutnya, ada 4 komponen yang menjadi dasar dalam proses komunikasi, yaitu pengirim, yang disebut juga sebagai sender atau source, lalu pesan atau message, saluran atau channel, dan penerima atau receiver. Nah, pengirim memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pesannya. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini contohnya seperti kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana si pesan tersebut disampaikan. Yang kedua adalah etika. Etika adalah di mana cara si pengirim menyampaikan pesan tersebut kepada penerimanya. Lalu yang ketiga pengetahuan. Yang keempat sistem sosial seperti agama, hukum dan norma yang berlaku. Lalu yang kelima, latar belakang budaya juga mempengaruhi bagaimana pesan tersebut disampaikan. Lalu jenis-jenis pesan yang disampaikan dapat berupa yang pertama konten, yang kedua elemen seperti bahasa nonverbal, contohnya adalah gerakan tubuh. Lalu yang ketiga adalah perlakuan, yang keempat adalah struktur atau bagaimana pesan tersebut disusun. Dan yang kelima adalah kode atau bagaimana bentuk pesan tersebut disampaikan. Nah, saluran yang menjadi penyampai pesan dapat berupa yang pertama ada pendengaran, lalu yang kedua penglihatan, yang ketiga ada sentuhan, yang keempat ada penciuman, lalu yang kelima ada perasa. Nah, 5 faktor yang menjadi pemengaruh si pengirim dalam mengirim pesan juga mempengaruhi bagaimana penerima menerima pesan tersebut. Next. Nah, dalam model media massa, pada proses komunikasinya, komponen penerima pesan tidak tunggal atau lebih dari satu orang. Bisa dilihat dari bagannya bahwa di sini ada terdapat banyak receiver atau penerima. Nah, sebagai medium atau dalam model SMCR disebut juga channel, pada model komunikasi massa ini berupa sesuatu yang bisa menjangkau audiens yang sangat luas dan bersifat anonim dengan interaksi yang terbatas. Hal inilah yang menjadi pembedanya dengan komunikasi antar pribadi seperti yang dijelaskan dalam presentasi ini bahwa komunikasi antar pribadi juga menerapkan model SMCR Berlo, namun melibatkan satu terhadap satu, penerima yang diketahui, dan juga komunikasi yang interaktif. Contohnya adalah pembicaraan antara 2 orang melalui telepon. Sementara itu, komunikasi massa juga menggunakan model SMCR Berlo, namun penerimanya lebih dari satu dan bersifat luas serta anonim. Dan interaksinya juga terbatas. Contohnya adalah siaran radio. Oke, selanjutnya kita masuk ke media massa. Jadi, tadi udah dibahas tentang komunikasi massa, terus ada karakteristik, ada jenis, ada apa lagi tadi, fungsi, terus ada model komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke media massa. Jadi media ini tuh apa sih? Media ini tuh
seperangkat alat yang penting banget dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama karena secara nggak langsung kita ini atau sadar nggak sadar kita ini menggunakan media dengan porsi yang lumayan banyak setiap harinya, lumayan kayak dikit-dikit pakai ini, dikit-dikit pakai ini. Jadi kayak setiap hari kita nih berdampingan sama media secara tidak sadar. Nah, apa namanya? Media massa ini tuh kalau garis besarnya sarana komunikasi yang dirancang untuk menjangkau khalayak luas. Jadi media massa ini digunakan untuk menyebarkan misalnya berita atau hiburan atau sesuatu hal yang layak untuk dikonsumsi secara luas. Misalnya untuk seluruh kepenjuru negeri, misalnya gitu. Jadi dari adanya media massa ini tuh benar-benar berguna banget buat nyebarin informasi secara cepat dan tepat kepada audiens yang memang dicakup oleh media massa ini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis media massa. Nah, sebagai sarana komunikasi massa, media massa ini memiliki dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada satu tambahan lagi yang termasuk dalam jenis media massa, yaitu internet. Nah, seperti yang tertera pada layar, terdapat berbagai jenis media massa dan mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada buku yang termasuk dalam salah satu media cetak. Nah, buku ini digunakan untuk memberikan informasi tertentu. Nah, biasanya juga digunakan untuk pembelajaran sehingga isinya ini tidak beraneka ragam seperti surat kabar ataupun majalah. Kemudian yang kedua ada koran. Koran atau surat kabar adalah media massa yang pertama kali ditemukan. Nah, koran ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu memberikan informasi atau berita, memberikan hiburan, memberikan kritik terhadap suatu tulisan, dan sebagainya. Kemudian ada majalah. Nah, majalah ini adalah salah satu media yang banyak memberikan hiburan bagi para pembacanya. Dari segi penampilannya, majalah ini lebih menarik dibandingkan koran ataupun surat kabar. Dan biasanya majalah ini terbuat dari kertas yang licin sehingga warnanya ini lebih terlihat eye-catching dan lebih mencolok seperti itu. Selain itu, majalah juga memiliki beberapa fungsi nih, yaitu sebagai penyampaian informasi, penyaluran bakat, kemudian media pembelajaran untuk menulis, kemudian sumber mode terbaru, kemudian media promosi, dan fungsi-fungsi lainnya. Masuk ke media elektronik, yaitu ada telepon, televisi, dan radio. Telepon. Nah, telepon ini awalnya itu diperkenalkan oleh Motorola pada tahun 1980-an, yaitu sebagai sarana yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain saat mereka berpergian. Nah, saat ini telepon itu sudah berkembang menjadi salah satu jenis media massa yang contohnya seperti ada iklan dalamnya, dan iklan tersebut disesuaikan. Ada yang berupa iklan audio, iklan teks, grafik, dan itu disesuaikan sesuai dengan demokrasi pemilik telepon itu masing-masing. Kemudian ada televisi. Nah, televisi ini merupakan media massa yang menyajikan berbagai informasi dalam bentuk audio visual. Nah, pada tahun 2009, para penyiar televisi ini diharuskan untuk beralih ke siaran yang berjenis digital gitu. Televisi juga memberikan berbagai informasi penting dan terbaru, memberikan hiburan dan mendidik melalui beberapa program tertentu nih. Nah, dalam program televisi ini terdiri beberapa genre, contohnya seperti sitkom, kemudian drama, reality show, berita, terus ada ajang atau kontes pencarian bakat tertentu. Kemudian ada radio. Radio merupakan media massa yang menyampaikan informasi melalui gelombang radio. Radio ini juga mampu memberikan berbagai macam informasi, hiburan, dan menjadi media promosi yang terbaik gitu, karena promosi melalui radio ini hanya cukup dengan biaya yang terjangkau gitu. Kemudian ada internet. Internet ini merupakan jenis media massa yang populer di abad 21. Nah, internet ini memiliki kemampuan yang melebihi media cetak dan media elektronik. Nah, karena
apa yang ada di dalam kedua media tersebut, dalam media cetak dan elektronik itu bisa ada di dalam internet melalui website. Nah, tetapi walaupun internet ini mudah diakses, itu juga bisa membahayakan bagi penggunanya jika penggunanya ini belum mengerti cara makainya dan menggunakannya dengan bijak. Kemudian selanjutnya, selanjutnya ada peran media massa. Dikutip dari Kong dalam jurnalnya yang berjudul Analysis of the Influence of Mass Media on Music Communication based on Digital Condition, beliau menyebutkan bahwa ada 3 peran media massa nih. Yang pertama, meningkatkan kognisi pengambilan keputusan, yang kedua, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Oke, yang pertama, meningkatkan kognisi pengambilan keputusan. Seiring berkembangnya media massa nih, media massa ini telah menjadi jembatan atau menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian media massa juga memperkuat pertukaran informasi dan komunikasi di antara keduanya nih, yaitu di antara massa dan pemerintah. Contoh seperti apa sih? Pertama, yaitu ada keputusan pemerintah yang relevan ditransmisikan kepada rakyat atau massa melalui media massa. Dan media massa terus mempublikasikannya dan mendorong masyarakat untuk menyerap informasi-informasi tersebut. Yang kedua, melalui media massa, rakyat juga menjadi lebih mengetahui informasi dalam tepat waktu gitu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Nah, dalam perkembangan media, informasi yang dikumpulkan dan disebarkan itu diproses secara lebih detail. Karena informasi yang diberikan kepada masyarakat inilah yang disebut komunikasi massa. Nah, saat ini media massa itu melalui pengolahan informasi sebelum disebarluaskan, dianalisis terlebih dahulu, sehingga hal tersebut ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi dan membantu masyarakat agar lebih memahami informasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Media massa tidak hanya menyediakan platform untuk eksplorasi sosial, tetapi juga memberikan jaminan penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka. Nah, oleh karena itu, rakyat atau massa ini dapat merespon pemerintah melalui media massa, sehingga dengan adanya respon dari masyarakat ini, pemerintah bisa lebih memperhatikan kepentingan publik atau massa. Ya, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada pengaruh media massa terhadap politik, masyarakat, dan budaya. Yang udah tadi dipaparin sama teman-teman dari awal kan, jadi media massa ini tuh punya keterkaitan sama masyarakat yang begitu erat ya. Jadi media massa ini nggak bisa dilepasin dari masyarakat. Jadi media massa ini tuh benar-benar punya pengaruh dalam politik, masyarakat, dan budaya kita. Jadi sebagaimana kita tahu, media massa ini kan fungsinya untuk menggiring opini, menyebarkan informasi, dan sebagainya yang bersifat luas ya. Karena media massa ini memang menjangkau khalayak luas. Jadi yang pertama ini, media merupakan institusi politik, sosial, dan budaya yang mencerminkan dan mempengaruhi masyarakat di mana mereka beroperasi ya. Di sini mempengaruhi masyarakat di mana mereka beroperasi. Jadi media ini benar-benar menggiring opini masyarakat. Jadi dari yang awalnya menyebarkan informasi, media sebagai feedbacknya dari masyarakat, mereka mengeluarkan opini-opini mereka yang bersifat pribadi atau bersifat publik gitu ya. Jadi dari pengaruh yang ini, di mana mereka beroperasi, jadi gimana lingkungannya media massa ini. Jadi media massa ini dapat mempengaruhi lingkungan sebuah masyarakat. Gimana sih media massa ini di dalam media massa membawa informasinya, itu dapat menggiring opini masyarakat. Lalu dalam budaya juga,
Dan yang selanjutnya, yang kedua ini ada memperbanyak sumber informasi dan hiburan, yang berarti bahwa saat ini nih sangat sedikit orang yang berbagi lingkungan media massa yang identik. Jadi karena latar belakang orang ini berbeda-beda, jadi mereka hampir mereka mempunyai media massa yang mereka lihat itu berbeda-beda karena dari situ, dari latar belakang keluarga, minatnya, lalu ada juga misalnya latar belakang pendidikannya yang berbeda-beda. Jadi gimana seorang audiens memiliki media massa yang mereka lihat itu tergantung preferensinya. Jadi mereka ini butuh apa sih sebenarnya dari media massa, apa yang mereka cari. Jadi setiap orang yang melihat media massa tidak bisa disamaratakan untuk menonton ini, atau menyaksikan ini. Karena kembali lagi ke tadi, preferensi mereka berbeda-beda, apa yang mereka butuhin dari media massa ini berbeda, gitu. Nah, jadi efek dari media massa yang ditimbulkan kepada masyarakat ini awalnya itu tidak bisa teridentifikasi karena tadi latar belakang yang berbeda-beda. Tapi seiring berjalannya waktu, media massa ini, efeknya ini dapat dilihat dan dapat dipelajari oleh para ahlinya, karena semakin berkembangnya zaman, semakin canggih, jadi perlahan-lahan perilaku dari masyarakat dan apa informasi yang ditampilkan oleh media massa ini dapat dipelajari dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dari pola pikir masyarakat. Oke, selanjutnya ini daftar rujukan yang kami gunakan untuk mempersiapkan materi presentasi hari ini. Ini ada berapa ya ini? Ada 9, ada 7. Maaf, ada 7. Ada 7 daftar rujukan yang kami gunakan untuk materi presentasi hari ini. Kayaknya cukup kali ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau perilaku yang menyinggung hati teman-teman dan dosen. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, kami pamit undur diri dari presentasi kali ini, dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.